Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ini yang menjadi kerinduan kita untuk kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, membawa puji sembah kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lebih keras lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Baik maut, duka cita, hal buruk apapun juga, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk setia-Mu kepada kami. Biarlah hati kami dengan penuh ucapan syukur, kerendahan hati, boleh untuk memuji dan menyenangkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk. Perjumpaan dengan Tuhan biarlah menjadi hari yang terindah dalam hidup kita, dan pengenalan akan Dia biarlah menjadi kekuatan bagi iman kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang diharapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku.
hari yang terindah ketika ku jumpa Dengan siapa? dengan Yesus Haleluya. yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang diharapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku Ada apa? Amin. Ada cinta Yesus di hati kita. hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Bisa goyang ke kanan kiri seperti ini yuk. Ya. Kanan kiri. Ya, kanan asik. Haleluya. Kita angkat tangan bersama-sama, katakan lebih keras. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Tahun ini merupakan tahun kemenangan bagi kita semua. Kita akan menerima kelepasan itu dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu siap menerima janji-Mu. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kau. Sekali lagi katakan saudara.
Percaya Tuhan, tawanan dilepaskan. setiap belenggu kami sudah terlepaskan. Dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Lagi-lagi nyatakan, Sebab ini tahun pembebasan. haleluya. Haleluya, tetap bangkit berdiri. Tidak hanya membebaskan, Tuhan pun menjadi sumber kuat kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Amin. Padamu Tuhan kami percaya, padamu Tuhan kami mengangkat tangan. Haleluya. Amin. Semuanya yuk tepuk tangan ikutin saya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memasuki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan juga mampu untuk menjawab segala doa dan pergumulan kita. Semua tak ada yang tak mungkin Tuhan bagimu, karena Engkau adalah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sebab Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Aku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya mengundang jemaat GBD Saint Altar untuk boleh bangkit berdiri. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban. Ini iman kami Tuhan. Kami bersepakat bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Haleluya. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Kami rindu kuasa-Mu bekerja pagi hari ini. Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, membaharui kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Agar semakin hari hidup kami semakin menyenangkan Engkau dan kami diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Beri kepada kami telinga yang mendengar dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berkumpul, berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sabtu dan Minggu depan kita akan merayakan anniversary gereja kita yang ke-6, saudara ya. Jadi ada sesuatu yang khusus ya dalam ibadah raya Sabtu dan Minggu depan. Kemudian minggu depan tanggal 22 juga ada acara dari anak-anak sekolah minggu ya, pukul 9:30 di tempat ini dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-6 ya. Tuhan memberkati dan jangan lupa saudara, setiap minggu sore kita sudah memulai ya, sudah berapa bulan ini ya, mungkin hampir 2 bulan ya, ibadah di ZA60 ya, gereja yang ada di sebelahnya Rawon Nguling saudara ya. Gampangnya gitu saudara ya. Kalau Rawon Nguling semua tahu semua. Ya, jadi saudara jangan lupa ya, saudara bila berhalangan Sabtu Minggu pagi bisa juga mengikuti ibadah hari Minggu sore pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan berbicara pada pagi hari ini dari Yohanes 13 dengan judul Love One Another. Love one another. Mari kita membaca lebih dahulu Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Saudara-saudara, sebelum kita berbicara lebih jauh, ya, Injil Yohanes, mulai pasal 13 sampai pasal yang ke-17, ya, 13, 14, 15, 16, 17, ya. 5 pasal ini adalah 5 pasal yang khusus. Ya. Khusus. Yang tidak ditulis di dalam Injil-Injil yang lain. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, enggak ada. Ya. Ini 5 pasal yang khusus, saudara-saudara. Dan semuanya mencatat tentang pesan-pesan perkataan Yesus dan ditutup dengan doa Yesus pada malam terakhir sebelum Yesus
disalib. Ya. Makanya ini khusus. Jadi 5 pasal ini cuma mencatat perkataan Yesus dengan murid-murid, pesan-pesannya, ya, dan kemudian ditutup pasal 17 dengan doa Yesus. Dan 5 pasal ini sangat penting. Sangat penting. Ya. Karena apa? Salah satunya Tuhan Yesus berbicara panjang lebar tentang Roh Kudus. Hanya di dalam 5 pasal ini. 14, ya 15 ada sedikit, dan 16. Saudara tidak akan menemukan ini di Injil-Injil yang lain. Nah, mengapa kok Yohanes yang mencatat? Kok tidak murid-murid yang lain? Ya, saya tidak tahu. Tapi kemungkinan karena ada kedekatan emosional, ada kedekatan pribadi antara Yesus dengan Yohanes muridnya ini. Kemungkinan. Sehingga Roh Kudus mempercayakan Yohanes untuk mencatat perkataan-perkataan Yesus dalam malam perjamuan yang terakhir ini, the Last Supper. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara dari Yohanes pasal 13. Tadi sudah kita baca bersama, Bali ya, bagaimana Yohanes 13 dibuka dengan sesuatu catatan yang menyolok sekali. Saya juga baru memperhatikan ini pagi ini. Jadi saya baca lagi Yohanes 13 ya. Kalau kita mau khotbah harus gitu. Tidak bisa cuma tahu sekilas, harus baca lagi. Karena setiap kali kita membaca itu, Roh Kudus memberi pencerahan. Jadi coba saudara lihat 2 ayat ini. Bagaimana perbandingan kasih dan kebencian itu. Dikatakan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan ta'ai tamen tauti. Tauti itu sungguh-sungguh, sepenuhnya. Di sini diterjemahkan sampai pada kesudahannya. Tapi tauti itu pokoknya kasihnya itu 100%. Kalau mungkin bisa makan 101%. Itu kira-kira. Tapi sementara Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, salah seorang murid yang bernama Yudas Iskariot menyimpan kebencian kepada Yesus. Kalau tidak benci nggak mungkin dong mengkhianati Yesus. Jadi mengkhianati Yesus itu bukan istilahnya ujuk-ujuk ya. Bukan tiba-tiba, bukan. Dia sudah simpan sesuatu di hatinya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Hati kita ini harus, kalau ada sesuatu buang dalam nama Yesus. Karena dari kecil, numpuk, akhirnya menjadi sebuah kebencian, bahkan mungkin sebuah akar pahit dalam hati Yudas. Kalau enggak dia nggak mungkin jual Yesus hanya karena uang, no. Saya tidak yakin itu. Betul, memang dia seorang pencuri, dia nggak jujur. Kalau hanya karena uang dia ngapain cuma terima 30 keping perak, itu harga minimum itu. Dia jual aja 3.000 keping perak pun dibeli itu sama orang Farisi itu. Kalau hanya karena uang. Ya. Jadi si Yudas ini menyimpan sebuah kebencian. Dan yang akhirnya muncul dengan sebuah pengkhianatan. Ya, jadi Gayung bersambut nih, hatinya benci, kebetulan memang iblis
berusaha membinasakan Yesus, benih perempuan, karena dia tahu, dia masih ingat apa yang dikatakan Allah di Taman Eden. Benih perempuan ini akan mengeremukkan kepalamu. Ya, saudara. Nah, sekarang ini kan pembuka aja ya. Sekarang kita mau melihat lebih dalam. Jadi, Yohanes 13 ini kalau saya baca, saya bisa membagi menjadi 3 bagian, saudara ya. Jadi ada 3 bagian di sini. Yang pertama, dikatakan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu ayat 1 sampai 20. Kemudian bagian yang kedua, peringatan Yesus kepada Yudas dan juga kepada Petrus. Ya, nanti kita akan lihat. Dan yang bagian ketiga adalah perintah baru. Yesus memberi perintah baru. Ya. Nah, mari kita melihat lebih dahulu bagian pertama, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, kenapa kok Yesus membasuh kaki murid-murid? Itu ada latar belakangnya. Nah, di sini kita melihat kepada Injil-Injil yang lain untuk melengkapi. Ya. Nah, firman Tuhan itu saling melengkapi. Nah, inilah latar belakang daripada tindakan Yesus. Jadi dikatakan waktu malam terakhir itu ada pertengkaran. Ya. Antara murid-murid, kenapa mereka bertengkar? Mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang paling besar. Siapa yang paling penting, siapa yang paling hebat. Kalau kita pikir sekarang ini, kalau kita pikir ya, ini konyol sekali saudara. Betul enggak? Konyol sekali. Yesus makan terakhir nih, besok mau disalib. Mereka masih gegeran mempersoalkan, lu sama gua lebih penting, gua lebih besar nih. Yang satu bilang, oh enggak, buktinya waktu Yesus begini, Yesus ngajak gua. Sampai sekarang masih sama. Ya. Hamba-hamba Tuhan selalu gegeran hanya masalah mana yang lebih hebat, mana yang lebih penting. Anak-anak Tuhan juga sama, penghamba-hambanya Tuhannya gitu, pemimpinnya begitu, anaknya ikut. Ini yang menjadi latar belakang. Kenapa Yesus terus dia bangkit dan kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Bagian terakhir dikatakan, siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengahmu sebagai pelayan. Dan saya yakin kemudian tindakan ini diikuti dengan next ayat yang berikut ini. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya, ya, bagaimana seharusnya menjadi orang percaya itu, saudara. Ya, yang mengambil sehelai kain lenan, mengikat pada pinggangnya. Ya, pertama dia menanggalkan jubahnya. Jadi dia pakai pakaian, ya mungkin pakaian dalam atau apa, saya tidak mengerti. Ya, kemudian dia mengambil air dalam sebuah baskom dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dibasuh, sesudah dibasuh diseka dengan kain tadi. Coba saudara bayangkan. Ini sebuah tindakan yang sangat-sangat humble. Ya, kalau sekarang memang tidak ada, tapi zaman dulu karena orang tidak pakai, kalau sekarang kan pakai sepatu kets, sepatu ini, ya toh. Kalau dulu kan cuma sandal. Jadi dalam perjalanan pasti kotor. Nah, sebelum pesta, biasa pemimpin pesta itu menyediakan, ya, orang-orang yang membasuh kaki. Baru mereka datang ke pesta. Sekarang yang membasuh kaki siapa? Yesus dibasuh. Sampai Petrus berkata, no. It's not going to happen, Lord. Enggak begini.
Aku nggak mau kalau begini. Tapi Yesus bilang, kalau aku nggak membasuh kakimu, kamu nggak akan dapat bagian dalam diriku. Yesus datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sekarang dia melayani tapi ditolak, makanya dia bilang, kamu harus menerima ini. Nah, dasar Petrus, saudara. Kalau gitu jangan cuma kakiku Tuhan, kepalaku juga tolong dibasuh. Kreatif sekali dia. Jadi saudara kita lihat di sini bagaimana sebuah tindakan yang nyata. Ya. Memang upacara pembasuhan kaki itu masih dipraktekkan di beberapa gereja. Saya pernah melayani sebuah camp anak muda, sudah diakhiri dengan sebuah pembasuhan kaki, dan itu memang sangat menyentuh ya. Biasanya orang kalau sudah gitu tuh hatinya hancur, saudara ya. Ya, pemimpinnya yang membasuh kaki anak buahnya. Kita enggak melakukan. Kalau lakukan saya yang setengah mati, saudara. Berapa ratus orang nih harus saya basuh. Ya. Tapi bukan itu, bukan hanya sekedar emosi itu yang dibutuhkan, tapi kita harus mengerti. Ya, coba kita baca apa pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan ya. Saya bacakan saja. Ini ada sign-sign yang hilang di sini jadi tanda tanya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat memang. Dia bilang, aku ini memang gurumu, dan aku Tuhanmu. Tuhan itu master. Ya. Anda pegawai, saya direktur utama. Betul. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib. Ya, wajib. Jadi ini satu kewajiban ini. Bukan himbauan, sebaiknya bukan. Tapi Tuhan berkata wajib untuk saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Jadi kalau saya simpulkan, Tuhan memberikan satu pelajaran untuk saling merendahkan diri dan saling melayani. Ya, saling merendahkan diri dan saling melayani. Inilah saudara yang Tuhan ajarkan, bukan cuma ajarkan tapi dia memberi teladan kepada kita. Teladan. Ya. Dan saya menjabarkan itu dari Alkitab. Next, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Apa wujudnya? Yang pertama, coba saudara lihat ini. Saling memperhatikan, ayat-ayatnya tidak saya baca satu persatu ya. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan, saling membangun, saling membantu dalam kasih, saling tolong-menolong meringankan beban, saling mendoakan satu dengan yang lain. Coba saudara-saudara praktekkan dulu dengan suami atau istri saudara. Coba dipraktekkan dulu. Kita nggak usah jauh-jauh keluar ya. Nggak usah jauh-jauh keluar, agak susah nih kalau keluar nih. Ya, coba praktekkan dulu di dalam rumah kita. Ya, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan, saling membangun, saling membantu, ya, saling tolong menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain.
Coba praktekkan dulu antara suami istri. Kalau sudah antara mungkin orang tua dan anak-anak dan orang tua, baru kemudian keluar, baru yang terakhir kepada musuh. Mengapa saya katakan itu? Karena ingat loh, waktu Yesus membasuh kaki murid-murid, salah satu yang dibasuh kakinya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masih di situ, belum keluar. Nanti dia sebentar lagi akan keluar. Jadi Yesus tahu, ini kakinya pengkhianat, kakinya orang yang membenci aku, kakinya musuh. Tapi dia tetap basuh. Ya, oke, kita maju lagi. Tentang sekarang peringatan Yesus kepada Yudas dan kepada Petrus. Serupa tapi tak sama ya. Nah, kepada Yudas, perhatikan ini, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ia kerasukan iblis, perhatikan. Tadi di ayat yang kedua kita sudah membaca, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Khianati dia, jual dia, lumayan dapat tambahan. Tapi di ayat ini dikatakan, Yudas kerasukan iblis, iblis masuk ke dalam hatinya. Nah ini yang saya khotbahkan minggu lalu. Ya, kalau orang terus mengeraskan hati, sampai satu titik dikatakan Tuhan keraskan hatinya. Kenapa Tuhan keraskan? Tuhan sudah nggak mau campur tangan, Tuhan lepas tangan, jalan dewe. Ya, maka Yesus berkata kepadanya, do what you want to do. Apa yang mau kamu lakukan, lakukan, Yudas. Mungkin sudah bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus tidak mencegah Yudas? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dan Tuhan Yesus tahu nggak bisa. Nggak bisa dicegah. Makanya Tuhan Yesus tidak terus memarahi Yudas supaya bertobat, mencegah Yudas, tidak. Tuhan Yesus malah berkata, do what you want to do. Lakukan. Dan katakan kemudian Yudas pergi. Di malam hari dia tinggalkan persekutuan itu. Dan hari, itu menarik sekali saudara. Di ayat yang ke-30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ini enggak sekedar itu. Menandakan bagaimana keadaan hati Yudas, bicara tentang situasi rohani saat itu, atmosfer rohani sudah gelap, sudah menjelang tengah malam. Dan Yesus sendiri ngomong, inilah saatnya iblis bekerja. Malam itu juga dia ditangkap. Lalu kepada Petrus, saudara-saudara, kalau kepada Petrus lain lagi, ya. Kita tahu Petrus ketika diberitahu, dia sangat pede. Gitu. Tuhan, kalau orang yang lain meninggalkan engkau, ini dadaku aku berikan untukmu. Makanya Tuhan Yesus, kalau saya pakai istilah sekarang, dia enggak memarahi, dia cuma mengingatkan, jangan terlalu pede terus. Ya, ojo pede-pede. Ya pede sekali, saudara. Ya, kita harus ingat, saudara, kita mengiring Tuhan itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Ya, bukan karena kita hebat, tapi semua oleh pertolongan Roh Kudus. Kita bisa setia, ya, kita hanya karena pertolongan Roh Kudus, karena kekuatan Roh Kudus. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga, bagian yang sangat penting saya rasa, di mana dikatakan Yesus memberikan perintah baru. Jelas ini, perhatikan. Perintah baru. Kalau kita melihat, tentu kalau
bicara perintah mungkin sudah bisa menemukan banyak ya. Tapi ada 2 perintah yang paling penting yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada dunia. Coba perhatikan. Yang satu perintah baru ini, yang kedua perintah agung, amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi cuma 2 ini aja. Pertama, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kepadamu perintah baru. Perintah lama itu mana? Yaitu 10 perintah Allah. Kalau ada yang baru, ada yang lama, bukan? Maka yang lama itu 10 perintah, yang baru cuma 1. Saya mau tanya kepada saudara semua, mau yang 10 apa yang 1? Ya tentu kita milih yang 1, 10 CAK ini Tuhan. Memang terlalu banyak, walaupun cuma 10 itu pun nggak bisa diikuti. Makanya Tuhan bilang, sekarang aku memberi perintah kepadamu, hanya 1 perintah, yaitu love one another. Mari kita baca, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Jadi ingat loh saudara, Tuhan Yesus jelas ngomong ini perintah. New commandment, perintah baru. Dan perintah baru bukan 10 poin, menggantikan 10 poin yang ada di perjanjian lama, tidak. Tapi hanya 1 poin. Dan Tuhan katakan, love one another. Kita udah bisa nggak melaksanakan ini? Cuma 1 loh. Cuma 1. Kita nggak usah minta jauh-jauh. 1 aja kita belum tentu bisa. Gitu. Ya. Kasihi satu sama dengan yang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi bicara tentang kasih, kalau saya simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ingat bahwa kasih itu perintah. Kasih itu bukan masalah emosi, bukan masalah kita like or dislike, bukan masalah keai pu keai, berarti keai enggak. Ada orang yang menimbulkan rasa kasih sayang, tahan keai, gitu. Bukan masalah itu, bukan masalah kita senang atau tidak, bukan masalah objek yang dikasih itu menyenangkan hati atau tidak. Bukan itu. Karena kasih itu perintah. Saudara tahu arti perintah? Kalau di dalam dunia militer, kalau sudah perintah, itu tidak ada alasan untuk menolak dan tidak boleh tidak dilaksanakan. I order, I command, mati pun harus dilaksanakan. Makanya kalau di dunia militer, saudara, pemimpin itu enggak usah bawa senjata laras panjang, cuma bawa pistol. Untuk apa pistol itu? Bukan untuk nembak musuh, untuk nembak pasukannya yang enggak mau nurut. Maju, dia enggak mau maju, tembak dor. Itu kalau militer begitu, kalau sudah perang loh ya. Jadi kan namanya perintah itu tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Dan tidak tergantung dengan siapa yang kita kasihi, tidak tergantung juga dengan emosi kita, tidak ada kaitannya semua. Just do it.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku memberi perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Yang nomor 2, perintah ini perintah yang punya alasan. Alasannya apa? Tadi sudah saudara baca tadi sebenarnya, cuma saudara mungkin tidak merhatikan, yaitu dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Alasan untuk kita mengasihi itu karena kita sudah dikasihi lebih dulu. Kalau kita tidak dikasihi lebih dulu, kita bisa menolak. No, enak aja lu mau ditanggung. Tapi karena Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati bagi kita, maka perintahnya itu perintah yang beralasan. Sebab itu saudara, ya seringkali kita tidak bisa mengasihi itu karena kita kurang menyadari. Salah satunya nih, karena kita kurang menyadari akan kasih Tuhan yang kita terima. Karena Roh Kudus saja yang bisa menyatakan kasih itu. Roma 5 ayat 5. Roh Kudus akan mencurahkan kasih itu dalam hati kita. Orang yang hatinya penuh dengan Roh Kudus. Sungguh-sungguh penuh ya. Bukan sekedar cuma bahasa roh aja. Tapi benar-benar penuh hatinya. Karena Roh Kudus itu roh kasih. Dia akan penuh juga dengan kasih Allah. Makanya Paulus berdoa bukan? Aku berdoa supaya kamu memahami betapa tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih itu. Meskipun itu di luar pengetahuan manusia. Saya yakin kalau Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi kita, maka kita akan bisa mempraktekkan ini, saudara, tanpa ada rasa keberatan. Yang ketiga, kasih itu berdampak. Ya, kasih itu selalu membawa dampak. Tuhan juga berkata begini, dengan demikian maka dunia akan melihat, akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi kalau kita bisa mempraktekkan ini, saudara, kalau gereja bisa mempraktekkan ini, ya saya yakin ya akan banyak orang diselamatkan. Makanya kita harus akui ya. Kita jangan ngomong orang lain lah ya. Seringkali ngomong kasih itu kita pakai untuk senjata. Oh, orang itu enggak punya kasih, orang itu gini. Jangan ngomong orang lain. Coba lihat diri kita sendiri. Lihat diri Anda, saya juga melihat diri saya. Kalau kita gunakan untuk orang lain, maka kita selalu cari kesalahan orang lain. Orang ini begini, dia enggak punya kasih, dia enggak menolong saya, ini begini. Jangan bicara orang lain dulu. Orang lain adalah urusan dia dengan Tuhan. Coba kita lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita mengasihi saudara seiman kita? Ya? Sebab itu saudara, mari ya. Di akhir daripada khotbah ini saya tetap mengutip salah satu ayat. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau saudara dan saya mau bahagia, mari kita praktekkan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
berharga, Kau tebus dosaku. Sekali lagi. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, haleluya, tulus dan sempurna mengasihiku. Terima kasih. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Mari kita bangkit berdiri. Salibmu, salibmu, kemenanganku. Yes. Bibirmu, kesembuhanku. Salibmu Tuhan, salibmu. Oh Jesus, kemenanganku. Oh bilurmu, terima kasih. Kesembuhanku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku,
Kasih Kristus yang sudah memenuhi hamba-hambanya. Para misionaris masuk ke tempat-tempat yang terpencil. Masuk kepada suku-suku yang kejam, yang bengis. Bahkan mereka menyerahkan nyawa mereka. Mereka bukan orang gila, saudara. Mereka bukan orang-orang yang pengangguran. Tapi karena kasih itu. Karena kasih Allah begitu kuat dalam hati mereka. Dan mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak pergi. Kalau Yudas pergi untuk mengkhianati Yesus, biarlah kita pergi untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, kita akan terima berkat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baharui kami. Baharui kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kita tidak perlu bicara tentang kasih. Kalau saudara tidak bisa memaafkan suamimu, kalau engkau tidak bisa memaafkan istrimu, jangan bicara lagi tentang kasih. Bullshit. Kalau saudara sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, praktekkan itu kepada orang yang terdekat. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk surgawi, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas dan penuh dengan kekurangan. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang bekerja, memenuhi hati kami dengan kasih yang sejati. Pagi hari ini kami berdoa memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani mulai kemarin. Baik tim doa, praibadah, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani mimbar dan non-mimbar, di bawah mimbar, semua pelayanan Tuhan tahu. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani di sekolah minggu, di ibadah teens, dan juga di ibadah next gen sebentar. Juga untuk ibadah di ZA60 sebentar sore. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, yang mereka sudah membawa korban, yang Kau balas berkati lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus, menyertai kita semua. Sepanjang minggu yang baru ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa, haleluya. Amin.